mengatakan anak saya berprestasi hebat sama semua itu langsung minta dibina oleh KONI provinsi, itu tidak bisa. Halo Mang Cevice, kali ini Sersandaeng mendatangi KONI Sumatera Selatan. Pada saat ini diwakili oleh Kabid Organisasi KONI Sumatera Selatan, Ayu Wastuwidya, dan ini ada rekan-rekannya, Ci Naya selaku Wakabid dan Ella selaku Wakabid. Kondisi sekarang kan COVID juga. Apa dia yuk yang digawe ke KONI Sumatera Selatan ini, terutama di bidang organisasi? Terima kasih dan selamat datang di ruangan Bidor, bidang organisasi KONI Provinsi Sumatera Selatan. Ada 13 orang yang hadir di sini, cukup mewakili 3 orang. Jadi kalau di luar memang dampak pandemi COVID ini terasa, tapi di bidang kami tidak ada terasa. Boleh dikatakan program kami tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan program yang sudah kami tata dan kami rencanakan pada tahun anggaran 2020 ini. Di bidang organisasi kami tetap melaksanakan konsolidasi organisasi. Perlu kami sampaikan, kita ini kalau ketemu Sersandaeng, saya juga punya sersan. Sersan gitu ya? Serius, santai, sampai tujuan. Jadi prinsip kami sersan 1. Jadi bidang organisasi, untuk konsolidasi organisasi terhadap KONI Kabupaten Kota ada 6 untuk tahun 2020 ini yang sudah habis masa baktinya dan telah merencanakan dan telah melaksanakan konsolidasi. Pertama, KONI Kabupaten Muarinim. Bulan Juli dia sudah melaksanakan musyawarah kabupaten dan sudah menghasilkan ketua, Saudara Chandra. Ini 2 hari lagi kami akan melaksanakan musyawarah Kabupaten Lahat pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 2 September. Kemudian bulan depan untuk Kabupaten Empat Lawang tanggal 15 sampai 17 September. Bulan November disusul oleh KONI Kota Palembang. Dan seharusnya bulan Oktober dan November itu juga akan dilaksanakan musyawarah Kabupaten Musirawas dan Kota Linggau. Namun karena permintaan dari pemerintah setempat, mereka menyangkut dari situasi pandemi COVID ini, mereka minta diundur menjadi Januari 2021 untuk Kabupaten Musirawas dan Lubuk Linggau. Nah, yuk Wastu ya, kan orang ini kan melihat daripada organisasi KONI kan seksi, artinya organisasi yang memang dilegitimasi oleh pemerintah, ya kan. Nah, ini kan mesti banyak tuh yang kepengen jadi ketua, ya kan, ketua kabupaten kah, ketua kota kah. Nah, ini ada nggak syarat-syarat yang mungkin harus disiapkan oleh calon-calon ketua KONI yang mungkin akan bertarung di kabupaten kota? Nah, gitu. Berbicara persyaratan itu sudah mengacu ke anggaran dasar rumah tangga. Kita tidak boleh menyimpang dari rel, karena landasan hukum kita sudah jelas, ADART dan PO. Untuk syarat calon ketua umum, ya pertama dia orang Indonesia. Domisili tempat, misalnya dia di Kabupaten Muarinim, ya orang Kabupaten Muarinim dan sebagainya. Dia merupakan kepengurusan, misalnya dia pernah menjadi pengurus KONI, itu salah satu utama, atau dia adalah pegiat dari cabur, pernah menjadi pengurus cabur. Ya, gitu. Untuk syarat utamanya. Dan syarat pendamping lainnya bisa dikatakan misalnya dia tidak terlibat pidana, tidak terlibat narkoba, sehat jasmani rohani, dan ini masih digojok dalam rapat kerja nasional kemarin, baru selesai kemarin, adalah bukan dari pejabat publik dan struktural. Itu masih dibahas. Tapi masih digodok ya? Masih digodok kemarin. Nah, ada nggak batasan waktu? Ataunya harus ada dua periode kah dia? Atau 1 periode? Atau harus 3 periode? Ketika mungkin ada salah satu
ketua yang pada saat itu pengen nyalon lagi. Kalau Ini untuk bisa itu dijelaskan. tidak ada, selama Tidak dia ada. masih bersehat, selama dia masih ada kemauan untuk membesarkan keolahragaan, ya bisa sah-sah saja. Sah saja, nggak ada dia harus 2 tahun, AA harus 2 periode periode. atau ini nggak belum ada aturan-aturan seperti itu ya. Tidak ada. Tidak Tapi kalau memang istilahnya keinginan dia didukung oleh cabur, dan apa salahnya dia mau bisa 2 periode. Nah, selama ini kan mungkin ada beberapa kabupaten kota yang mungkin masih dijabat ketua KONI itu kan pejabat publik ya. Iya, benar, Nah, ada. ini kan masih terjadi polemik atau kita tetap menunggu dari KONI Sumatera Selatan untuk memitskan aturan-aturan yang mungkin turun dari pusat? Ya inilah dilema. Kemarin sangat dilema sekali Undang-Undang Nomor 3 2005 itu tentang pasal 40 pejabat publik dan pejabat struktural. Di Rakernas kemarin masalah ini menjadikan salah satu ya yang kerok, yang dibahas yang sangat-sangat maksud kami krusial benar. Beberapa provinsi di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, itu untuk pejabat publik rata-rata menjadi bupati, ketua DPR, menjadi ketua KONI. Jadi ada beberapa provinsi yang mengatakan kalau memang hal itu yang aturan kita kenapa kita langgar, berbaik kita buang saja. Nah, ini masih digodok. Namun berdasarkan pengamatan saya dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini, ya itu terjadi. Ini ADART tetapi ada beberapa dilabrak. Makanya dengan dikemas, mungkin nggak ada yang mau nyalon atau calon aklamasi, calon tunggal, ya terjadi yang seperti kita ketahui banyak ketua KONI ini ya pejabat pemerintah. Betul. Nah, mungkin karena KONI ini kan membutuhkan anggaran sehingga mungkin tetap pejabat pemerintah lah yang menjadi ininya. Tapi oke lah, apapun itu nanti keputusan ada di pusat ya. Nah, mungkin di bidang organisasi boleh nggak ya sedikit kasih bocoran kepada Mancek Becek Kito? Karena mungkin Mancek Becek Kito ini kan punya anak, dia hebat bertanding jadi pencaksilat, mungkin jadi karate ya kan. Cak mano supaya dia tuh menjadi atlet kota maupun atlet provinsi. Jadi kan saya ini mengatakan anak saya berprestasi hebat semua itu langsung minta dibina oleh KONI provinsi, itu tidak bisa. Klub A ini caburnya apa gitu cabur ya? Panahan misalnya saya kata. Dia masuk ke klub itu. Nanti kan ada pertandingan antar klub. Nah, dari pertandingan antar klub tuh klub ini ada di Kota Palembang. Nah, klub ini nanti bisa mewakili Kota Palembang pada pekan olahraga yang memang dibuat oleh KONI secara berjenjang. Jadi tingkatan pekan olahraga kabupaten kota. Ada perprov. Ada perprov. Dari pekan olahraga kabupaten kota itu jenjangnya naik pekan olahraga provinsi. Dari situ naik lagi pekan olahraga nasional. Jadi kalau memang Mang Cek Bicek punya anak yang berprestasi, bukan berprestasi, bakat dulu. Punya bakat di olahraga ya, olahraga apapun. Kita lihat anak itu berbakat dan mau dia menjadi atlet, masukkan, arahkan. Mau dia nembak, mau dia anggar, mau dia renang, apa semua kelihatan dia. Kelihatan dari situlah dia masuk ke klub. Nanti klub yang lihat, wah ini kalau ada pekan olahraga kota, dia ikut harus. Nah, yuk secara organisasi nih yuk ketika ada mungkin dia itu kan atlet Kota Palembang nih, contoh ya kita nggak berbicara yang lain ya. Ada atlet Palembang, tapi ketika ada perprov dia mewakili daripada atlet yang berasal dari kabupaten lain. Nah, secara organisasi ya kan, ini ada nggak pelanggaran? Mungkin bisa dijelaskan. Nomenklaturnya itu sebenarnya sebelum kita mengadakan kegiatan pekan olahraga provinsi ada buku panduan. Buku panduan dulu. Buku panduan itu biasanya dibuat oleh dewan hakim atau dewan etik kegiatan. Ya diatur. Bisa jadi kalau misalnya di situ domisili saya punya anak orang ke Palembang. Tapi kan di situ dibuatnya selama dia 6 bulan dia akan menjadi atlet di organ ilir, kakaknya dipindahin. Tapi selama dia menjadi atlet Sumatera Selatan bisa saja. Bisa sah saja. Ini kan selain daripada kepengurusan KONI kabupaten kota, ini bidang organisasi Sumatera Selatan juga melakukan upaya-upaya perbaikan di cabur-cabur atau tidak pengurusan cabur. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini.
Kita selain itu ini anggota KONI ya. Anggota KONI. Anggota KONI di Sumatera Selatan saya berbicara ada 55 Pemprov pengurus provinsi. Pemprov cabur 55. Dari 55 itu 50 untuk yang non fungsional dan 55-nya fungsional. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pengurus KONI di kabupaten kota dalam pelaksanaan musyawarah itu? Mungkin ayo ada arahan atau ada masukan buat teman-teman kita yang di daerah kabupaten kota yang mungkin dalam waktu dekat akan melangsungkan pemilihan pengurus yang baru. Ya, satu saja harapan saya, jangan melanggar dari tahapan. Jangan melanggar ADART dan tahapan sebelum kita melaksanakan musda itu ada TPP. Nah, itu penting. Jadi sebelum kita melaksanakan musda itu untuk calon ketua umum itu sudah dibahas oleh tim penjaringan dan penyaringan. Jadi pada saat pleno ini tinggal hasil dari TPP saja yang akan disondingkan untuk pleno pada saat pemilihan ketua dengan persyaratan yang sudah memenuhi persyaratan untuk calon ketua umum itu. Oke, Mang Cebice, itu tadi ya bincang-bincang kami singkat dengan ketua bidang organisasi KONI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Mang Cebice yang ada di jauh sana, mungkin ada di Lubulingga, mungkin ada di Pali tadi ya, yang ada di beberapa daerah kabupaten kota yang melaksanakan daripada pemilihan kepengurusan baru agar tetap melaksanakan sistem prosedur yang sudah ada, yang paling tidak tetap mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI itu sendiri ya. Terima kasih Mang Cebice, kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain.